Hari ini kita akan ibadah online di hari Minggu ini. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kita mau bertemu muka dengan muka sama Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami ada. Kami percaya Kau bersama kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Kau dekat dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh, mari lebih lagi angkat dari hatimu, katakan sungguh besar, amin, pengorbanan-Mu bagiku Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagi. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh
Mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati lebih dalam lagi hadirat Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 3, 2, 1. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadiratmu. Mari katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Mari bersama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, kami rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi angkat dari hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Dimanapun jemaat Tuhan berada, saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan pagi hari ini kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema untuk minggu ini adalah mengenai fokus pada Tuhan ya, dan ini merupakan rangkaian tema-tema sebelumnya di Gereja Bethany Indonesia. Mari sebelumnya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh kembali datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan isi hati kami ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, boleh sungguh jatuh di atas tanah yang subur. Berakar, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupan setiap kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Pakai setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami Tuhan berani memperkatakan kebenaran firman-Mu, berani menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami, jamah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Begitu juga hamba-Mu ya Bapa, pakai mulut dan bibir ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan bibir ini hanya kemuliaan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar? Pagi hari ini tentu semuanya saya percaya ya, dalam kondisi yang sehat, kondisi siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, saya percaya kita semuanya sudah begitu diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai kita harus fokus kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus fokus pada Tuhan? Kita tahu karena Tuhan Yesus sebentar akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini menjemput kita. Oleh karenanya, kita lihat banyak tanda-tanda yang sudah terjadi belakangan ini. Ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, akan banyak tanda-tanda buat kita setiap orang percaya. Gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, bahkan wabah penyakit yang saat ini kita sedang alami, yaitu COVID-19. Itu adalah semua tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Ya, hari-hari begini kita lihat COVID ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga sudah menjamah seluruh dunia. Kita sudah melihat bagaimana kehidupan sosial, bagaimana kehidupan ekonomi dilululantakkan oleh COVID ini. Kehidupan sosial jelas kita sudah tidak lagi boleh berinteraksi, ya, temu muka. Kita harus jaga jarak 1 meter. Kita harus sering pakai masker. Kita nggak boleh berkumpul lebih dari 50 orang. Ya, bahkan kita dianjurkan untuk stay home, work from home, terkurung di rumah. Itulah kehidupan sosial kita yang begitu berdampak. Begitu juga dengan kehidupan ekonomi. Kita lihat ya, banyak sekali teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, bahkan orang di sekitar kita harus kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat bekerjanya tutup, bangkrut. Ya, bahkan yang punya usaha sendiri ya harus tutup tokonya sekian lama ya, karena harus mematuhi aturan PSBB. Ya, jadi tutup tokonya, tidak ada pendapatan. Oh, bertubi-tubi, dan ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan ya, sejak bulan Maret ya, sekarang udah bulan Oktober, lebih dari 6 bulan ya. Itulah bahwa kita melihat begitu menghantam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bahkan tidak tahu bagaimana kehidupan berikutnya yang akan datang, apakah akan berdampak ke politik, ke sosial, keamanan, kita tidak tahu ya. Tapi satu hal yang kita tahu, kita ada di dalam Tuhan. Itulah kehidupan kita hari-hari ini. Ya, kita melihat begitu banyak masalah yang terjadi. Ya. Masalah tetap masalah. Masalah tetap harus terjadi. Dan Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita untuk mengangkat masalah yang ada di hadapan kita. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan bersama dengan kita melalui masalah itu. Tuhan tidak akan pernah mengangkat masalah yang ada di depan mata kita. Tapi kita harus melaluinya. Masalah harus kita lalui. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melewati semua masalah itu?
Kita lihat di berita banyak sekali orang yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan membunuh diri, ya, dengan semakin jatuh ke dalam. Bahkan banyak sekali yang menjadi, istilahnya tanda kutip, menjadi orang gila karena krisis begini. Apakah kita mampu melaluinya? Tuhan tidak pernah akan mengangkat masalah di hadapan kita. Pertanyaannya, mampukah kita melewati masalah itu? Tentu, kalau kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu menghadapi masalah itu. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan. Dan pertolongan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama di Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Saya bacakan. 3, 2, 1. Marilah kita melakukan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan baginya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jelas bahwa kita harus punya mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Apapun permasalahan yang harus kita hadapi hari ini, kita harus melaluinya. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita harus melaluinya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah yang akan menolong kita. Pentingnya hari-hari ini kita fokus pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan membawa kita melalui masalah yang kita hadapi dengan tangannya. Tuhanlah yang akan membawa kita melalui masalah yang kita hadapi dengan tangannya. Dan damai sejahtera dari Bapa yang melampaui segala akal akan meliputi hati kita, sehingga kita mampu dan kuat melalui masalah yang kita hadapi. Itulah sebabnya kenapa kita perlu fokus pada Tuhan Yesus. Karena saat kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membawa kita melalui tangannya melewati masalah yang kita hadapi. Dan Dia akan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kita kuat melalui masalah yang kita hadapi. Itu kuncinya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Allah yang awal dan akhir. Dialah yang memulai dan Dialah yang akan mengakhiri. Setiap problem yang masalah kita hadapi pasti ada akhirnya. Bukankah begitu? Ada awal, ada akhir. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada awal dan ada akhirnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjalaninya dari awal hingga akhir dan kita mengakhirinya dengan kemenangan? Atau kita jatuh? Bahkan kita menjadi masuk dalam maut. Mana yang kita pilih? Tentu kita mampu melaluinya dan selamat berkemenangan di akhir. Dan itu hanya bisa kita dapat kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita fokus pada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa fokus pada Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa fokus pada Tuhan? Jawabannya adalah kita harus percaya pada Tuhan. Apakah cukup hanya sebatas percaya? Ada baiknya kita harus bertobat. Bertobat dari jalan kita yang salah. Bertobat dari dosa-dosa kita mengikuti Bapa. Kita harus bertobat mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian kita tinggal dalam hadirat-Nya. Percaya, bertobat, dan tinggal dalam hadirat-Nya. Kita buka bersama-sama di Yesaya 30 ayat 15.
Yesaya 30 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Apa dikatakan? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jelas dikatakan firman Tuhan, kita harus percaya, kita harus bertobat, dan kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Saat kita percaya, saat kita bertobat, dan kita tinggal dalam hadirat-Nya, di hati kecil kita ada satu kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Kita akan punya satu hati yang rindu mencari firman Tuhan. Kita akan senang membaca firman Tuhan. Kita akan haus dengan firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita dipenuhi dengan firman Tuhan, baca, mengerti, renungkan, dan lakukan. Baca, mengerti, renungkan, dan lakukan. Firman itulah yang akan membangkitkan iman kita. Firman itulah yang membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang akan menolong kita dengan tangan-Nya, membawa kita melewati masalah yang kita hadapi. Sehingga kita akan melaluinya dengan kemenangan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kita semua. Kalau kita percaya. Dan iman itulah yang akan membuka mata kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan Allah Yesus ada bersama dengan kita. Bahwa Allah Tuhan Yesus lebih besar di atas segala persoalan yang kita hadapi. Dan bahwa Allah Tuhan Yesus akan menyatakan kebesarannya, mukjizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Segala masalah akan terselesaikan dan kita akan melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Mau kita menikmati itu? Kita akan mencintai firman Tuhan saat kita percaya, kita bertobat, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan punya satu hati yang rindu mencari firman Tuhan. Saat kita mencari firman Tuhan, firman itu akan membangkitkan iman percaya kita. Dan saat iman percaya kita dibangkitkan, kita akan dapat melihat Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan ada di atas masalah kita. Dan Tuhan akan menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Kita akan melihat itu semua. Kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Siap? Kita baca bersama-sama ya. Mari. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Garis bawahi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya kita harus mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, supaya iman percaya kita dibangkitkan, supaya kita berkenan kepada Allah. Karena Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Kita mau punya iman percaya kepada Tuhan. Ketika kita punya iman, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus pada Tuhan, kita akan mampu. Kita akan mampu. Apapun yang kita hadapi, kita akan melaluinya. Apapun permasalahan, tantangan, rintangan, badai dalam hidup kita, kita akan mampu mengalahkannya. Apapun berkat-berkat yang sudah kita terima dalam hidup kita, kita tidak akan pernah jatuh. Kalau ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ada masalah dalam hidup kita, kita akan mampu membuat kita tidak kalah, kita akan berkemenangan. Dan di saat kita berkelimpahan dengan berkat-berkat Tuhan, kita juga tidak akan jatuh dalam dosa. Kita tidak akan jatuh karena kita ada di dalam hadirat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Kalau kita punya iman kita di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dari hari ke hari yang kita lalui, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan menikmati kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin kita karib dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita percaya Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Tuhanlah yang akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, ya, sehingga kita mampu melewati semua masalah yang kita hadapi. Ketakutan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, biarkan tangan Tuhan yang menolong. Saat kita di dalam Dia, tidak ada yang mustahil buat kita orang percaya. Hati yang beristirahat di dalam hadirat Tuhan akan menjadikan kita kuat dan berkemenangan. Hati yang beristirahat dalam hadirat Tuhan akan menjadikan kita kuat dan berkemenangan. Kita ingat bagaimana cerita Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya. Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita ingat cerita di Perjanjian Lama. Apa yang Tuhan minta dari Yosua? Kita baca bersama-sama di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Siap? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan firman Tuhan ini berulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan tetap menyertai. Kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Kita harus menjalani firman Tuhan dengan takut dan gentar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga kita selamat dan kita tidak jatuh.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan ingatkan buat kita. Jangan kita kecut dan tawar hati terhadap firman Tuhan. Pada saat kita kuat dan teguhkan hati kita tidak kecut dan tawar hati terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Amin. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun masalah yang hari ini kita hadapi, kita fokus kepada Tuhan. Kuat dan teguhkan hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap perintah-perintah Tuhan. Tuhan berjanji, Dia akan membawa kita, Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Berulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali kepada Yosua. Itu juga berlaku buat kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kemanapun kau pergi, aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Kita akan selalu diminta untuk menanggapi respon. Menanggapi apa yang katakan Tuhan. Kita harus meresponin firman Tuhan. Tuhan mendaki kesungguhan dan bulat hati dari kita. Kita harus bisa dengan sungguh hati, dengan bulat hati, percaya dan taat pada firman Tuhan. Meresponin firman Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan, kita responin. Lakukan dengan takut dan gentar. Tidak boleh tawar hati atau kecut hati ketika menghadapi masalah. Jadi kita ingin keluar sebagai seorang pemenang lebih daripada pemenang dari masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Jika kita mau, kita harus melewati proses. Kita tidak bisa lari, kita harus melewati proses. Masalah apapun yang di depan kita, kita harus melaluinya. Malah tentu saja dalam hal ini, melaluinya bersama dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kita akan melaluinya. Kita akan mengalami pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Dan itulah yang terus akan membangkitkan iman percaya kita. Kita harus melaluinya. Tapi dengan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kita nggak bisa lari. Kita nggak bisa lari dari masalah. Pelarian sementara, ya, mabok-mabokan, obat-obatan, ya, yang ujung-ujungnya akan menuju maut. Kita nggak bisa lari. Bangsa Israel tidak bisa lari. Ya. Bangsa Israel berputar-putar di gurun 40 tahun karena menyakiti hati Tuhan. Kita tentu tidak mau. Kita mau bersama dengan Tuhan melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak bisa lari karena masalah itu akan berintet di kita, akan berputar-putar di kita kalau kita lari dari masalah itu. Kita tidak bisa lari. Kita harus melewati masalah itu. Tapi tentunya bersama dengan Tuhan kita akan kuat dan kita akan jadi pemenang di ujungnya nanti. Percaya dan amin. Tetapi pada waktu kita melewati prosesnya, kita akan tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita. Amin. Kita tidak bisa hanya mendengar kesaksian-kesaksian. Tentu baik kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Kita akan dikuatkan. Ya, tapi akankah lebih baiknya kalau kita juga mengalami, kita juga berani bersaksi untuk kasih Tuhan dalam hidup kita. Nikmatin kasih Tuhan dalam hidup kita. Fokus padanya. Ya, fokus padanya. Percaya. Fokus padanya. Bangkitkan iman kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang menolong kita. Sehingga kita juga bisa menjadi saksi. Memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya tidak mau hanya mendengar kesaksian orang. Tapi kita juga mau suatu hari menjadi saksinya Tuhan. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun kita lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kita fokus dan kita rendah hadiratnya. Kita akan banyak menikmati mujizat-mujizat dan kita akan menjadi saksinya Tuhan. Amin. Sebab
kehidupan kekristenan itu bukan seminggu sekali datang ke gereja. Tapi kehidupan kekristenan adalah 24 jam sehari. Setiap hari, setiap jam, setiap menit kita ada di dalam hadirat Tuhan, bahkan setiap detik. Kita mau, oleh sebab itu, lihat kepada Dia, fokus kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah pengharapan dan keselamatan buat kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kalau hari ini ya Tuhan, kami sungguh boleh menikmati ya Bapa, berkat firman-Mu ini yang mencelikkan mata setiap kami, bahwa apapun persoalannya ada depan mata kami ya Tuhan, persoalan itu boleh ada karena perkenan-Mu, dan kami tidak bisa lari dari persoalan itu. Kami harus melaluinya. Karena itu ya Bapa, kami mau melaluinya bersama dengan-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang sudah menolong setiap kami, Engkau Tuhan yang akan tetap bersama dengan kami, Engkau yang akan menolong kami melewati masalah-masalah yang kami lewati, Engkau yang juga akan memberikan sukacita kedamaian kepada setiap kami, sehingga kami mampu melewati masalah-masalah itu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin kami boleh mengenal-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami punya iman percaya yang tidak terkalahkan, dan kami boleh menikmati hari-hari mukjizat bersama dengan-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami berani berkatakan ya Tuhan, kemuliaan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan kembali dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, hari ini saudara diberkati, saudara sudah mendengar firman Tuhan lewat hamba-Nya, dan saya percaya saudara akan tetap bertumbuh bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia. Jadi saudara dengar, saudara nyimak terus firman Tuhan seperti yang hamba-Nya tadi tabur, saudara akan selalu diberkati dan iman saudara tetap bertumbuh. Dan hasilnya saat Tuhan Yesus datang, saudara dan saya akan didapati iman. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sudah diberkati katakan amin. Saudara jangan lupa, saudara di sini ada rekening dari gereja. Saudara boleh menyisihkan berkat yang Tuhan berikan, boleh saudara kirim melalui rekening ini, rekening gereja Betani Sunter. Dengan begitu saudara ikut membantu pelayanan gereja, ikut menjadi berkat buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, ya, buat supaya firman itu tetap berkembang, tetap bertumbuh, tetap diberitakan. Jadi saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak ada bagiannya dalam kerajaan surga. Berapapun saudara punya uang, silakan saudara transfer. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.